Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, apa kabar? Anak ibu, kita jumpa lagi di pelajaran di semester 2 ini. Setelah beberapa minggu kita libur ya, kita ketemu lagi. Nah, sekarang pelajaran kita hari ini matematika tema 5 subtema 1. Pada pelajaran ini kita akan mempelajari tentang alat ukur panjang. Oke, anak ibu perhatikan baik-baik ya. Alat ukur panjang ada yang baku dan ada yang tidak baku. Alat ukur panjang tidak baku contohnya jengkal, langkah, hasta, dan depa. Satuan tidak baku hasil pengukuran panjang benda itu akan berbeda-beda. Alat ukur panjang baku contohnya penggaris dan meteran pita, meteran gulung. Dengan alat ukur panjang baku, hasil pengukuran akan sama walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda. Baik anak ibu, perhatikan yang berikutnya. Alat ukur panjang baku yang digunakan disesuaikan dengan ukuran benda. Misalnya, penggaris digunakan untuk mengukur benda yang ukurannya di bawah 30 cm. Kemudian, meteran pita digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya di atas 30 cm. Sedangkan meteran gulung digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah. Satuan panjang yang digunakan pada penggaris dan meteran adalah sentimeter atau cm ya singkatannya, dan meter atau m. Kedua satuan panjang tersebut memiliki hubungan sebagai berikut. Perhatikan anak ibu, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Oke anak ibu, kita lanjutkan ya. Kemudian alat ukur panjang lainnya yang sering digunakan adalah jangka sorong. Anak ibu tahu dengan jangka sorong? Jangka sorong ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang garis tengah benda yang bentuknya bulat atau lingkaran seperti kelereng dan cincin. Oke anak ibu, perhatikan ini adalah contoh-contoh alat ukur benda-benda ya, alat ukur. Yang pertama, penggaris. Nah, ini penggaris digunakan untuk mengukur benda yang di bawah 30 cm tadi ya. Kalau kita mau mengukur pensil, buku, dan sebagainya ya, yang ukuran panjangnya di bawah 30 cm, kita gunakan penggaris. Kemudian, meteran pita. Meteran pita ini biasanya digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya di atas 30 cm. Seperti kita kalau mau mengukur kain, ya, kemudian mau mengukur panjang meja, mau mengukur papan tulis, itu bisa digunakan meteran gulung ini. Ya, ini contohnya meteran gulung. Kemudian selanjutnya meteran gulung ya, yang tadi meteran pita. Meteran pita yang tadi, sekarang meteran gulung. Meteran gulung ini digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lebar tanah. Ya, kalau kita mau mengukur panjang tanah atau lebar tanah, itu biasanya digunakan meteran gulung. Ini lebih panjang daripada meteran pita.
Baik, kemudian kita lanjutkan dengan jangka sorong. Ini bentuk jangka sorong ya. Jangka sorong ini fungsinya untuk mengukur tengah benda yang berbentuk lingkaran seperti cincin tadi ya. Kemudian kelereng, bor, dan sebagainya. Bagaimana cara menggunakan alat-alat ukur ini? Anak Ibu perhatikan langkah-langkah dan penjelasan berikut ini ya. Perhatikan contoh pengukuran panjang pensil dengan menggunakan penggaris berikut. Langkah-langkahnya: letakkan titik nol di ujung penggaris tepat dengan ujung awal pensil yang akan diukur. Selanjutnya, baca angka terakhir di penggaris yang tepat sejajar dengan ujung pensil yang diukur. Angka tersebut menunjukkan panjang pensil, yaitu 17 cm. Hubungan satuan panjang meter dan sentimeter. Perhatikan gambar meja berikut. Untuk mengukur panjang meja tersebut akan lebih mudah jika kita menggunakan meteran. Dengan meteran, hasil pengukuran dinyatakan dalam satuan meter dan sentimeter. Jika menggunakan penggaris, maka satuan yang digunakan adalah sentimeter. Perhatikan contoh pengukuran panjang meja menggunakan meteran berikut. Pertama, letakkan titik nol di ujung meteran, tepat pada ujung awal meja yang akan diukur. Selanjutnya, bacalah angka terakhir pada meteran yang tepat sejajar dengan ujung meja lainnya. Angka tersebut menunjukkan panjang meja yang diukur. Satuan panjang meter dan sentimeter memiliki hubungan sebagai berikut. 1 meter sama dengan 100 cm. 100 cm sama dengan 1 meter. Hubungan tersebut bisa digunakan untuk mengubah satuan. Untuk mengubah sentimeter ke meter, kita bagi bilangan dengan 100. Contohnya, 300 cm sama dengan berapa meter? 300 cm sama dengan 300 dibagi dengan 100. Hasilnya sama dengan 3 meter. 500 cm sama dengan berapa meter? 500 cm sama dengan 500 dibagi dengan 100. Hasilnya sama dengan 5 meter. Selanjutnya, untuk mengubah meter ke sentimeter, kita kalikan bilangan dengan 100. Contohnya, 2 meter sama dengan berapa sentimeter? 2 meter sama dengan 2 dikali 100. Hasilnya sama dengan 200 cm. 4 meter sama dengan berapa sentimeter? 4 meter sama dengan 4 dikali 100. Hasilnya sama dengan 400 cm. Jangka sorong. Alat ukur panjang lainnya yang sering digunakan sehari-hari adalah jangka sorong. Jangka sorong terdiri atas bagian tetap dan bagian geser atau bergerak. Jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur panjang garis tengah, benda-benda yang bentuknya bulat atau lingkaran. Contohnya, kelereng, pensil, mur, dan cincin. Baik anak ibu, kita lanjutkan dengan latihan. Ya, ini latihannya. Anak ibu kerjakan latihan di buku Bu Pena, halaman 6 nomor 1 dan nomor 2, serta halaman 14,
nomor 1 dan nomor 2 juga. Baik anak-anak Ibu, semoga anak-anak Ibu paham ya dengan penjelasan materi matematika kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.